Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'ala darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fadhil barakatihim dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim. يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة إلا سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السانوسي ثم إلى شيخ إبراهيم البيجوري ثم إلى حضرة الوالد الأبي عبد الله بن محمد العطاء ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim walad dallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحسان تمسكي بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال masih pada pembahasan dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu didalili dengan barunya alam semesta. Jadi dalil ini tersusun dari tiga burhan, tiga pembuktian. Yang pertama yang lalu sudah kita bahas tuh, alam itu baru. Setiap yang baru pasti butuh diciptakan. Maka alam ini diciptakan, gitu dong. Alam baru, setiap yang baru butuh diciptakan. Kesimpulannya, alam diciptakan. Harusnya ini susunan terakhir harusnya, tapi oleh musannif ditaruh pada yang awal karena susunan ini susunan yang paling ringkas, maka ditaruh yang awal. Yang kedua, susunannya benda bergandengan dengan sesuatu yang baru. Setiap sesuatu yang bergandengan dengan yang baru, maka dia baru. Kesimpulannya, benda itu baru, gitu. Ya, ini
ini harusnya memang menjadi susunan yang kedua. Nah, susunan yang berikutnya adalah sifat itu berubah. Setiap yang berubah, maka dia baru. Maka sifat itu baru. Susunan ini harusnya yang pertama. Ini harusnya jadi susunan yang pertama. Sifat itu berubah. Setiap yang berubah baru. Simpulannya, sifat itu baru. Yang kedua, baru benda bergandengan dengan sifat yang baru. Setiap yang bergandengan dengan sifat yang baru, maka dia baru. Simpulannya, benda itu baru. Nah, setelah dua tersusun, berarti sudah jelas nih, sifatnya baru, bendanya baru. Barulah ada susunan alam itu baru. Gitu loh. Setiap yang baru butuh diciptakan. Alam ini diciptakan. Gitu susunannya harusnya tuh. Tapi musonef enggak, dibalik. Yang akhir dijadikan awal. Kenapa? Karena alasannya ini punya dalil yang lebih ringkas pembahasannya. Gitu loh. Nah, sedangkan yang harusnya awal ditaruh belakang. Kenapa? Karena ini yang paling panjang dalam pembahasan. Akan membuktikan sifat itu berubah. Sifat itu baru. Maka dikatakan di situ qauluhu wa dalilu hudutsul a'rad musyahadatu taghayyuruha. Dan dalil barunya a'rad, dalil barunya sifatnya alam itu adalah disaksikan perubahannya. Karena sifat itu mengalami perubahan. Gitu. Makanya sifat itu berubah. Tiap-tiap yang berubah baru. Maka dikatakan di sini, apa dalilnya kalau sifat itu berubah? Dalilnya ya disaksikan. Dari tadinya gerak jadi diam. Wa dalilu hudutsul a'rad musyahadatu taghayyuruha minal adami ilal wujud wa minal wujud ilal adam. Arad itu, sifat itu mengalami perubahan dari tadinya enggak ada menjadi ada, dari tadinya ada menjadi tiada. Gitu. Ini yang mau kita bahas hari ini, membuktikan bahwa yang namanya sifat itu adalah sesuatu yang baru. Wa takriruhu hakadha. Penjelasannya, penetapan ini akan dijelaskan begini. Al-a'rad syuhidu taghayyuruha. Disaksikan perubahannya minal wujud ilal adam. Wa aksihi, atau sebaliknya minal adam ilal wujud. Contohnya ini, gelas. Gelas ini diam, terus gerak. Berarti gerak ini tadinya enggak ada, jadi ada. Nah, diamnya kemana? Tadinya ada, jadi tiada. Gitu loh. Berarti gerak dan diam ini sudah jelas menunjukkan perubahannya. Gerak yang tadinya enggak ada, sekarang jadi ada.
Diam yang tadinya ada menjadi tiada. Menunjukkan bahwa gerak diam menunjukkan sifat yang baru. Kamu lapar, jadi kenyang. Berarti laparnya, kenyangnya baru. Tadinya nggak ada kenyang, jadi kenyang. Lah laparnya yang tadinya ada jadi tiada. Berarti mengalami perubahan. Semua sifatnya makhluk selalu begitu. Semua mengalami perubahan. Sakit, kesehat. Apalagi gembira, sedih, gitu. Apalagi apa yang putih hitam? Emang pernah ente tadi yang putih jadi hitam? Langit gelap terang, panas dingin, siang malam. Ini berubah nih. Nih semua keadaan sifatnya benda mengalami perubahan. Wa kullu ma kana kadzalika fahuwa hadisun, gitu loh. Dan tiap-tiap yang mengalami perubahan maka dia adalah perkara yang baru pasti. Kalau yang ngomong gerak itu enggak baru, berarti rada konslet otaknya, gitu maksudnya. Sesuatu yang tadinya enggak ada terus jadi ada kok dikatakan bukan perkara baru, berarti ya terus mau dinamainnya apa coba? Ini barang tadinya enggak ada terus jadi, oh ini bukan baru. Nah kalau enggak baru apa? Qadim. Kan dua doang adanya, berawal atau tidak berawal. Kalau gerak itu tidak disebutkan dengan sifatnya berawal, berarti gerak itu tidak berawal. Kalau tidak berawal, berarti dia harusnya selalu ada. Nyatanya dia mengalami tiada. Sesuatu yang mengalami tiada terus ada berarti dia berawal adanya. Sesuatu yang berawal adanya disebut baru. Gitu dong. Jadi setiap yang disaksikan dia itu berubah dari enggak ada jadi ada, dari ada jadi tidak ada, maka dia disebut perkara yang baru. Wa natijatuhu, maka kesimpulannya al-a'rad hadisun. Maka a'rad adalah perkara yang baru. Sifatnya benda sudah dibuktikan pasti baru. Fa'in kila ini, kalau ada kamu menemukan kalimat ini di kitab fa'in kila, itu menunjukkan musonif penulis kitab ini banget cerdasnya. Belum ada yang nanya, dia udah bikin pertanyaan, gitu loh. Kalau ada yang ngomong begini, kalau itu kan belum ada yang nanya, tapi dia udah antisipasi sehingga nggak akan lagi ada orang yang nanya, gitu loh. Ketika orang mau nanya, kan udah saya jawab tadi. Kalau kamu nanya begini, jawab saya begini. Kalau nanti ngomong ketemu di kitab kok fa'in kila, kalau ada yang nanya, ada yang ngomong, at-taghayyuru namanya berubah, amrun i'tibari, la tata'allaqu bihil musyahadah. Maka kalau berubah itu adalah perkara i'tibariyah, hanya sebuah penggambaran, maka perkara yang penggambaran itu tidak bisa disaksikan
mata. Nggak bisa disaksikan dengan musyahadahnya bil ain. Li'annaha la tata'allaqu illa bi amrin wujudi, karena musyahadah itu harus yang bisa disaksikan adalah amrun wujudi, perkara yang derajatnya wujud, baru bisa disaksikan, gitu loh. Gelas dari sini kemari, yang disaksikan apanya? Gelasnya, bukan gerak atau diamnya, gitu loh. Kalau musannif ngomong, oh disaksikan gerak diamnya, aneh katanya. Oh, gerak diam itu perkara ibaroh. Bagaimana bisa dikatakan disaksikan oleh mata? Yang bisa disaksikan mata apanya? Gelasnya, bukan gerak dan diamnya, gitu loh. Ini istri saya. Yang kamu saksikan apanya? Orangnya. Lah istrinya bukan disaksikan oleh mata, gitu loh. Itu amrun iktibari, gitu maksudnya. Ada orang, ini imam, ini makmum. Imam makmum itu apa derajatnya? Iktibari, nggak bisa dilihat, gitu loh. Hah? Bukan wujudi perkaranya, gitu loh. Beda sama hitam dan putih. Itu amrun iktibari. Cabe tadinya hijau berubah jadi merah, disaksikan oleh mata nih. Kalau ada cabai tadinya hijau, ketika tua jadi merah, berarti cabai itu disaksikan berubahnya. Yang tadinya hijau berubah jadi merah. Cabai yang hijau nggak ada, cabai yang merah baru ada, gitu loh. Kalau pakai dalil ini bisa mestinya disaksikan dengan mata. Tapi musannif menyebutkannya dengan gerak dan diam, gitu loh. Sedangkan gerak diam itu adalah perkara amrun iktibari. Bagaimana amrun iktibari kok bisa disaksikan oleh mata? Ujiba, maka saya jawab. Ini belum ada yang nanya nih. Kalau ada yang ngomong begini, maka akan saya jawab. Bi anna fil i'tibar tasahulan, itu hanya memudahkan saja, gitu. Wal muradu anal a'rad syawahidan mutaghayyiratun minal wujudi ilal adami wa aksihi. Maksudnya adalah bahwa perkara yang namanya a'rad itu perkara yang disaksikan berubahnya dari tidak ada menjadi ada. Adapun musannif ngambil ibaratnya gerak diam, ini untuk memudahkan saja bahwa gerak diam itu ada pada setiap benda, gitu loh. Kalau musannif pakainya, oh cabai hijau berubah jadi merah, kan cabai doang. Yang lainnya enggak hijau berubah jadi merah, gitu loh. Tapi ketika pakai gambarannya gerak diam, maka ini terjadi pada semuanya. Apapun juga akan mengalami gerak dan diam, gitu loh. Jadi ini hanya memudahkan menemukan gambarannya sebuah perubahan. Faqaulul musannif musyahadatu taghayyiruha ila akhir,
Ai musyahadatuha mutaghayyiratun, maksudnya disaksikan perubahannya, bukan disaksikan gerak dan diamnya, gitu loh. Kita bisa menyaksikan perubahannya, lakin hadza la yadharu illa fil wujudi. Tapi perubahan ini tidak bisa menjadi kesaksian secara zahir nyata kecuali pada perkara yang wujudi, minha dari yang namanya a'rad, kasawat wal bayat, duna nahul harokah wasukun, bukan dari perkara gerak dan diam. Kalau ini berubah dari hitam ke putih, jelas, iya. Bukan dari gerak ke diam. Gerak ke diam ini perkara amrul i'tibari, nggak bisa disaksikan mana geraknya dan mana diamnya. Li'anna dzalika la tusyahidu, karena yang namanya gerak diam tidak bisa disaksikan. Wa inna ma yusyahidul jirim halu kauni mutaharrikan au sakinan au nahwu dzalika. Adapun yang disaksikan dari yang namanya benda itu adalah hal keadaan benda itu gerak atau pindahnya. Yang disaksikan apanya? Gelasnya, bukan gerak atau diamnya. Memang begitu. Tapi kalau kita nyontoinya pakai hitam atau putih, hijau berubah jadi merah, ini kita nggak perlu nyaksiin cabenya. Sifatnya cabai mengalami perubahan. Jadi ini mau menunjukkan bahwa disebut oleh musannif ini disaksikan itu hanya untuk memudahkan saja. Lakin lama dhaqat alaihimul ibarah tasahulu fi dzalika kama fi yuhadu min kalamil ba'dhi minal kudubi ala saktan. Tapi ini hanya untuk memudahkan saja, sebagaimana perkataan ulama dalam kitab-kitabnya Syekh Ali As-Saktani, Kutubi Ali As-Saktani, kitab-kitabnya Syekh Ali As-Saktani bisa dengan ibarah-ibarah yang seperti ini. Artinya untuk membuat gambaran itu, memudahkan itu ya boleh pakai gambaran yang lain gitu loh. Enggak harus ketika mau menghukumi ini harus gambarannya ini, enggak. Kita bisa alihkan ke yang lain yang tujuannya sama gitu loh. Artinya tujuannya mau menemukan ada sesuatu yang tadinya enggak ada menjadi ada, yang tadinya ada berubah menjadi tidak ada. Ya, ini yang mau disampaikan musannif ketika ada bantahan. Musannif kok ngomongnya terlihat perubahannya gerak diam, gimana yang dilihat gelasnya kok nggak lihat. Ya, tapi dengan kamu melihat gelas kan kamu tahu gelas itu pindah atau gelas itu enggak pindah. Ketika gelas pindah kamu tahu berarti mengalami perubahan. Itu loh, bisa kamu saksikan adanya gerak dan diam pada benda tersebut. Ya, jadi ini jelas nih, musannif sudah menjawab ketika ada pertanyaan orang yang akan membantah perkataannya dengan kata-kata apa? Mana katanya disaksikan, perkara amrul i'tibari kok disaksikan. Iya, kata-kata saya ngomong disaksikan itu hanya untuk memudahkan membuat gambaran aja. Kalau saya ngomong dipahami gerak diamnya kan nanti kepanjangan lagi gitu loh. Karena yang namanya a'rad itu ya ada a'rad yang wujudi, ada a'rad i'tibari gitu loh. A'rad yang wujudi kayak hitam putih jelas kelihatan mata. Kalau a'rad yang i'tibari ya hanya bisa dipahami. Nanti hanya fi zihnil adhan, bukan fi kharijil a'yan gitu loh. Kalau hitam putih fi kharijil
a'yan, bisa dilihat oleh mata. Kalau i'tibari hanya fi dhihni. Terus wa'lam, ketahuilah. Anna dalila hududul alam, bahwa dalil tentang barunya alam yutawaqqafu ala isbati zaid alaiha. Dalil tentang hudusnya jirim, barunya benda, itu tergantung pada adanya perkara zaid, adanya perkara apa? A'rad, perkara yang lebih dari si benda, perkara lain dari si benda. Kayak gelas, apa perkara lain yang ada pada gelas ini? Apa? Hah? Bundel. Kan bukan gelas bundel itu. Kalau bundel itu gelas, kacamata saya gelas dong. Berarti bundel bukan gelas. Bundel ini ketika nempel di gelas berarti namanya zaid, perkara tambahan dari si gelas gitu loh. Karena boleh aja kotak, boleh aja lonjong gitu loh. Terus bening ini zaid gitu loh. Karena kalau bening ini adalah gelas, kacamata saya bening gitu. Berarti menunjukkan bening ini zaid atau perkara lain, perkara tambahan dari si gelas. Perkara tambahan ini namanya apa? Sifat. Namanya a'rad, sesuatu yang didatangkan kepada si gelas gitu loh. Jadi namanya a'rad itu sesuatu yang didatangkan pada si gelas. Dia bukan aslinya gelas gitu loh maksudnya. Gelas itu aslinya bundel enggak? Oh ya enggak. Kalau gelas itu pasti bundel, nanti kalau ada yang kotak bukan gelas gitu loh. Sedangkan gelas bisa saja kotak. Berarti bundel atau kotak pada gelas itu perkara tambahan namanya. Disebut namanya zaid atau a'rad. Wahwal a'rad, zaid itu adalah namanya apa? A'rad. Wa ala isbatil mulazamatun bainaha, dan atas kelaziman antara keduanya gitu loh. Jadi yang menunjukkan pembuktian barunya benda itu adalah yang pertama adanya tambahan tadi dan adanya apa? Kelaziman. Lazim itu apa artinya kemarin? Nggak bisa saling mendahului. Ini yang jadi poinnya di sini doang. Ente bisa membuktikan meja ini baru, langit baru, matahari baru, kamu baru, bumi semua baru, tergantung kepada adanya si zaid tambahan tadi dan kelaziman antara keduanya gitu loh. Tidak bisa terpisahnya antara si zaid dengan si benda. Nggak bisa bendanya dulu, gelasnya dulu muncul, baru bundelnya. Bisa? Hah? Bisa nggak? Coba bikinin gelas dulu, baru bikin bundelnya. Bisa? Berarti menunjukkan gelas dan bundel ini lazim. Maknanya tidak saling mendahului atau keterikatan. Ada yang satu, ada yang lainnya. Nggak ada yang satu, ya nggak ada yang lainnya. Gitu loh. Meja kotak. Coba
tukang suruh bikin mejanya dulu, baru bikin kotaknya. Kan nggak bisa. Kalau mau bikin meja ya sekalian mejanya mau dibikin bundar apa kotak gitu loh. Karena keduanya adalah lazim gitu loh. Meja sama kolongnya. Kolong dulu apa meja dulu? Hah? Hah? Bersama namanya lazim gitu. Nggak saling mendahului, nggak bisa. Oh, tukang mah bikinnya ya mejanya dulu, baru nanti bikin. Ya nggak bisa. Kalau ada meja, ya ada kolongnya gitu loh. Kalau nggak ada kolongnya, enggak ini masuk untuk ada gunanya. Iya, artinya ini bentuk namanya keduanya saling terikat, namanya lazim itu. Suami sama istri itu nggak saling duluan tuh, nggak bisa. Oh ya adanya suami dulu baru muncul istrinya, nggak bisa. Suami istri duluan mana? Duluan suami, Bib. Itu kan atau ngomongnya duluan suami dulu. Iya ngomongnya lah, masa mau bareng ngomongnya nggak bisa lah. Pengen ngomong suami istri bareng gitu. Ya nggak bisa, harus salah. Tapi dalam hakikatnya keduanya nggak saling dulu-duluan. Keberadaannya bersamaan, anak sama bapak, imam sama makmum. Namanya apa ini? Lazim. Jadi untuk membuktikan benda itu baru tergantung dua ini dulu nih. Benda itu memiliki a'rad, ada perkara tambahan, dan bergandengannya perkara tambahan itu dengan si benda yang nggak bisa saling dipisahkan. Wa ala ibtalil hawadis la awwalalaha. Maka dua ini adalah juga membatalkan adanya perkara baru yang tidak berawal. Ada perkara baru tapi nggak berawal. Cara batalnya bagaimana? Ya dengan kelaziman tadi. Bagaimana sih ada perkara lazim, wong jelas-jelas yang satu itu baru muncul, kok bisa dikatakan tidak berawal, gitu loh. Yang namanya benda itu baru bergandengan dengan sifat yang baru. Ada orang-orang filsafat yang mengatakan gelas ini ya ada dulu. Adapun geraknya baru nempel setelah gelasnya nongol, gitu. Atau nanti akan hilang geraknya, nggak ada masalah. Tapi gelasnya tetap ada, nggak ada awalnya, gitu loh. Kayak matahari, langit mah dari dulu udah nggak ada awalnya. Adapun perubahannya siang malam itu cuma nempel hilang. Langitnya tetap itu, gitu loh.
matahari berubah atau bulan besar kecil, tetap itu nggak ada. Kok bulannya yang tadi nggak ada ganti bulan yang baru, nggak ada. Bulan tetap bulan dari dulu, yang ganti cuman sifatnya. Nah, membatalkan ini dari mana? Kelaziman tadi gitu loh. Karena dia statusnya lazim, maka nggak bisa ada yang satu lebih dulu, nggak bisa. Harus kalau satunya muncul baru muncul, iya baru muncul. Gitu loh. Lah yang tadi kemana? Ya nggak ada. Ini membuktikan keduanya adalah perkara yang lazim atau bergandengan. Wadzalika li'annal husma rubbama yaqulu la naslim anna hunaka zaidan alal ajram. Ada orang-orang yang namanya yang nggak setuju lah, orang-orang yang filsafat kayak orang apa namanya, artinya yang pemikirannya nggak setuju dengan ini, mengatakan kami nggak terima kalau pada benda itu ada zaid, ada perkara tambahan. Nggak ada. Benda ya benda, nggak ada tambahannya. Mana ada benda punya tambahan, gitu loh. Contohnya apa? Putih ini tambahan bukan? Hah? Tambahan bukan? Bagi kita ini tambahan. Bagi orang filsafat ada yang mengatakan putih bukan tambahan. Mana buktinya? Kalau saya pecahin, dalamnya juga putih, gitu loh. Berarti putih itu zatnya piring, bukan tambahannya piring, gitu. Tambahan itu harusnya nempel di luarnya. Nah, boleh itu tambahan tuh. Kayak tembok dikasih cat. Nah, cat ini tambahannya tembok. Tapi ketika ini saya pecahin dalamnya putih, gimana kok jadi tambahan? Memang putih itu ya tatakan. Tatakan ya putih. Berarti tiap tatakan putih, tiap putih gimana sih? Ini konslet pikirannya nih, gitu loh. Kalau mengatakan putih itu bukan tambahan, pikirannya konslet, gitu loh. Karena yang dia mau buktikan, ketika benda itu dipecahkan dan dalamnya masih sama putih, maka berarti dianggap putih bukan tambahan. Dia nggak bisa mengukur pada benda yang lain atau putih yang lain, bahwa putih itu adalah perkara lain dari si benda, gitu loh. Putih itu bisa nempel kemana-mana, bisa di peci, bisa di baju, bisa di tembok, nggak harus di gelas, nggak harus di piring, nggak harus di buku, gitu loh. Ketika demikian berarti putih perkara tambahan pada si benda. Mereka mengatakan kami nggak terima kalau benda itu punya tambahan. Cara batalnya bagaimana? Colok matanya. Cara buktinya ya tadi, bahwa benda yang namanya gelas, tatakan nggak harus putih. Kertas nggak harus putih. Walaupun ketika kertas kamu sobek tengahnya putih, tapi kertas nggak harus putih. Jadi tambahan itu jangan dianggap harusnya nempel di luarnya aja, enggak. Wong tambahannya itu lazim dengan si benda. Mau di luarnya, mau di tengahnya. Kalau yang satu ada, maka ada yang lainnya bergandengan nih. Enggak harus nempel. Jadi anggap benda itu nongol, baru sifatnya ditempelin, baru namanya tambahan, gitu loh. Nah,
Kita nggak melihat dari arah situ, nggak mungkin ada benda dulu, baru kalau bendanya dulu baru ada tempelannya, maka ini dua-duanya jiring. Tutupnya dulu dibikin, baru ini dua-duanya benda namanya bisa dipisahkan. Yang namanya lazim nggak bisa dipisahkan. Coba putihnya atau bundernya dipisahkan, bisa nggak bisa dipisahkan, menunjukkan dia lazim gitu loh, tidak bisa terpisah dengan yang lainnya. Jadi la naslim, kami nggak meyakini, kami nggak menerima annahunaka pada benda itu zaidan, ada perkara tambahan alal jirmi. Fanabtuluhu bil musyahadah id ma min akilin illa wa yahassu anna lidzatihi syai'an zaidan alaiha. Cara batalinya bagaimana? Cara batalinya adalah dengan disuruhnya dia melihat pada kenyataan. Sebab tidak ada seorang pun dari orang yang berakalnya sehat kecuali dia akan bisa merasakan bahwa pada zatnya ada sesuatu tambahan dari zat tersebut. Kamu tahu diri kamu orang, dan kamu tahu ada sesuatu yang baru datang pada diri kamu. Kayak apa contohnya? Hah? Apa? Sedih. Tadinya enggak sedih, tiba-tiba datang sedih. Sedih ini kan baru datang, namanya tambahan dari diri saya gitu loh. Kadang hilang juga, ganti gembira gitu. Berarti sedih itu udah jelas perkara tambahan. Orang yang berakal waras akan tahu itu zaid, perkara tambahan, kecuali kalau orang yang nggak tahu ini zaid atau bukan. Kalau yang waras ya tahu, oh manusia itu nggak harus berkaitan sama sedih. Sedih itu perkara tambahan dari orang. Lapar, kenyang, itu bahagia, gembira, susah, itu perkara ini jelas diyakini, jelas dirasakan, jelas ditemukan oleh setiap orang yang berakal. Enggak usah dibuktikan dengan ini loh penelitian, mau diteliti apanya, mau kelihatan jelas kamu. Masa ente nggak ngerasain diri kamu punya perubahan? Nggak ngakuin kalau dalam diri kamu itu ada perkara lain. Mana perkara lainnya? Nggak ada. Ini diri saya semua, tangan, jari. Ya, itu kadang ente meringis, kadang cemberut. Itu namanya apa itu? Tambahan. Ini bukan perkara yang tetap pada diri kamu, gitu loh maksudnya. Jadi semua akal bisa mengatakan, bisa menemukan adanya zaid pada setiap benda. Fayaqulu salimna zalika. Ya udah deh, saya percaya deh. Emang goblok sih kamu nanti ya. Ketika udah dinyatakan, ya udah deh saya percaya deh. Lah mau nggak percaya bagaimana? Wong kelihatan begitu, dirasakan begitu, kok mau nggak percaya? Kalau masih nggak percaya berarti namanya apa? Ngeyel gitu. Udah jelas-jelas bisa dinyatakan adanya, kok masih nggak mau percaya, namanya ngeyel. Ya udah saya percaya ada zaidah, tapi, nah masih tapi nih. Apa kata dia? Lakin lanaslim dilalatihi ala hudusil ajrom. Saya nggak meyakini kalau adanya zaid, jirimnya pasti baru loh.
Hah? Adanya zaid, adanya arot tambahan menunjukkan bendanya pasti baru. Boleh aja bendanya ada dulu baru tambahannya nempel gitu loh. Jadi kata mereka orang-orang filsafat, gerak itu sudah ada dari dulu. Gerak dan diam sudah ada dari dulu. Nggak harus nunggu bendanya, gitu loh. Nah, ketika bendanya itu nongol, geraknya baru nempel atau diamnya nempel. Kata mereka gini nih. Berarti saya nggak percaya, nggak menerima kalau benda yang baru menunjukkan sifat yang zaid itu baru menunjukkan bendanya pasti baru. Kami nggak percaya, kami nggak menerima. Kami mengakui bahwa boleh memang arotnya baru tapi bendanya kodim gitu, atau nanti arotnya yang kodim bendanya baru. Jadi dia nggak meyakini keduanya itu mulazamah, gitu loh. Mau menolak bahwa arot dan jirim itu lazim. Dia mengatakan boleh saja terpisah. Yang satu ada dulu, baru nempel. Ini pendapatnya orang-orang filsafat. Dan ini rata-rata orang Islam begini. Coba ente meyakininya begitu enggak? Ketika ente kenyang terus lapar, yang hilang apanya? Laparnya doang. Terus nempel perutnya yang tadi. Masa perutnya ikut hilang, gimana sih, Bib? Ini rata-rata orang begini keyakinannya. Kalau kamu nggak punya dalil ini, nggak bisa membuktikan ini, akan meyakini seperti orang-orang filsafat ini, gitu loh. Saya sakit, terus sehat. Yang hilang ya sakitnya aja hilang, badannya ya masih tadi, gitu loh. Bukan badannya ikut ganti baru, bukan. Ini rata-rata orang kalau nggak ngaji ini akan meyakini seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun kita ini jadi orang Islam, tapi terkadang keyakinan kita kayak orang-orang filsafat. Ketika nggak memahami pembuktian barunya alam, liya lazim antara jirim dan arot. Kamu nggak paham ini, gagal paham ini, kamu jadi filsafat. La naslim dilalatu ala hududil ajram lihtimali antakuna qadimatan wa dzalika zaidun hawadis la awwalalaha. Id ma min harokatin illa wa qabla harokah wa hakadha takunu hadisatun bisyahsin qadimatun bin nau' bima'na anna nau' il harokah qadimun wa syahsuha hadisun. Lagi begitu tuh. Kami tidak setuju terhadap keterikatan antara tambahannya jirim. Maka kami menolaknya dengan kenyataan tidak ada keterlapasan atau infikak, atau nggak bisa terpisah. Selanjutnya mereka akan mengatakan kami setuju dah dengan perkataan kamu kalau adanya zaid. Akan tetapi ada kemungkinan jirim itu kodim, sedangkan zaid tambahan itu adalah baru yang tidak mempunyai awal, baru tapi nggak ada
awalnya. Maksudnya dia baru nempel di gelas, bukan baru ada gitu loh. Yang namanya sakit baru nempel ke saya, tapi bukan sakit baru ada gitu loh. Sebelum nempel ke saya, udah ada sakit nih, gentayangan maksudnya. Gitu loh. Tapi ketika sayanya ada, sakitnya nempel. Nah, sakit ini baru tapi nggak berawal qadim. Sebab tidak ada dari sesuatu gerak kecuali sebelumnya gerak. Begitu seterusnya. Dengan demikian jirim itu baru secara hakikat atau syahsiyah dan qadim secara nau. Jadi syahsiyahnya atau jirimnya, jelenggrengnya atau sosoknya itu baru, tapi masuk golongan perkara yang tidak berawal. Jadi ada perkara baru tapi tidak berawal. Baru dan tidak berawal ini kan berlawanan. Wong baru itu ada awalnya, qadim itu bagaimana bisa ada barang baru nggak berawal? Ini kan kumpulnya perkara yang berlawanan kan nggak mungkin. Ada syahsiyahnya itu baru tapi naunya qadim, bagaimana? Sesuatu yang gerak pasti sebelumnya gerak. Dia menggambarkan matahari. Matahari itu gerak enggak? Sebelumnya udah ada gerak. Sebelumnya lagi udah ada gerak, gitu loh. Jadi gini, matahari itu bergeraknya udah berapa kali putaran? Berapa kali? Banyak. Nah, kata orang filsafat, kalau matahari bergerak, maka sebelumnya ya sudah bergerak. Karena gerak itu diawali gerak yang sebelumnya, gitu loh. Gerak yang pertama ini diawali gerak yang sebelumnya. Gerak yang sebelumnya diawali gerak sebelumnya, gitu loh. Hingga geraknya matahari itu enggak ada awalnya, gitu loh. Jadi pada perkaranya baru, tapi kelompoknya masuk kelompok yang enggak berawal. Baru tapi enggak berawal, gitu loh. Ini pemikiran ini bagi kita enggak nyambung, gitu loh. Enggak connect. Bagaimana mungkin perkara baru dan qadim bisa kumpul jadi satu, berawal dan tidak berawal kumpul pada sebuah benda. Ini bagi akal nggak bisa nyambung, gitu loh. Akal yang waras. Nah, kalau nggak waras kan beda akal yang mau diomong. Kipas ini muter udah berapa kali putaran? Banyak. Taruhlah 1 juta. Oh, ini udah 1 juta kali putaran. Berarti kalau 1 juta ditarik mundur sebelumnya 900.990 putaran. Sebelumnya kalau ditarik terus mundur putaran pertama, tarik lagi nggak berputar, begitu mestinya dong. Ya dong, kalau putaran yang bisa dihitung pasti ada awal perputarannya. Nggak mungkin, matahari berputar udah lama, Pip. Iya, lama. Berapa kali putaran? Miliaran putaran dah gitu. Kalau bisa dihitung, berarti akan ada awalnya, gitu dong. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa ada hitungannya tapi nggak ada permulaannya?
Kan ini mah iya ada permulaannya tapi nggak berawal. Inti ini konslet pikirannya, wong kena ada permulaannya kok nggak ada. Gimana sih? Baru tapi kodim kan repot. Ini pemikiran yang konslet. Jadi bahwa gerak itu seperti gerak itu dikatakan kodim, sedangkan hakikat zatnya itu baru. Jadi gerak itu sudah ada, tapi ketika nempel dia itu baru. Sebelumnya udah ada dari dulu gerak itu, sakit udah ada, sehat udah ada. Ini pendapat mereka begitu. Artinya nggak menerima keduanya itu bergandengan, dia nggak menerima. Anna naul harakah qadim wa syahwa hadisun fanabtuluhu bi umuri minha annahu la wujuda li nau'in illa fi dhamni syahsihi wa idza kana syahsu hadisan lazima ayakuna nau'u kadzalika. Maka kita akan membatalkan itu dengan beberapa perkara, antara lain bahwa yang namanya nau' tidak mempunyai wujud melainkan di dalam kandungan zatnya jirim. Jadi apabila terbukti zatnya jirim itu baru, maka pasti nau'nya juga baru. Maka batalah pendapat hawadis yang tidak mempunyai awal. Panab dulu hawadis la awala lah. Jadi kita mau membatalkan bahwa ada perkara baru tapi nggak ada permulaannya. Yang namanya nau' macam itu nggak ada wujudnya sendiri. Macam itu iktibari, nggak bisa berdiri sendiri. Bukan terus, oh ini ada macam, ada barang, barangnya belum ada, macamnya udah ada. Gimana sih? Kayak contohnya mamalia. Mamalia itu apa? Unggas itu apa? Hah? Hewan yang bersayap atau berparuh ya, unggas. Ayamnya belum ada, tapi unggasnya udah ada gitu loh. Bagaimana sih? Unggas itu ada bersamaan dengan ayamnya ada. Bagaimana bisa ayamnya belum ada tapi unggasnya udah ada? Namanya barangnya baru tapi nau'nya qadim gitu loh. Kan nggak mungkin yang namanya nau' itu mengikuti barangnya. Bagaimana ada? Nau'nya nongol, barangnya belum ada, bagaimana bisa? Gitu loh. Macan itu binatang buas. Binatang buas mau dari dulu. Lah macannya mana? Belum ada. Lah kalau macan belum ada, gimana ada binatang buas? Wong binatang buas dan macan itu ya bersamaan, bergandengan. Gitu mestinya dong. Nggak bisa ada nau' sama syahsinnya
saling mendahului nggak bisa. Kalau nauknya ada ya berarti barangnya udah ada. Kalau unggas itu ada berarti ayam ada. Kalau ayam nggak ada, nah, masa mau ngomong unggas bagaimana? Dari mana ngomongnya gitu loh. Jadi kita bisa batalkan bahwa ada hawadis yang nggak ada permulaannya, itu hal yang tidak mungkin terjadi. Setiap hawadis pasti ada permulaannya. Wa dalilu huduzul a'rad yatawaqqafu ala ibtali qiyamil a'rad binafsihi. Ini tadi kita mau membuktikan bahwa benda itu baru. Dalil benda itu baru apa? Bergandengan dengan sesuatu yang baru. Itu. Lah, sesuatu yang baru, a'rad, mau kita buktikan lagi barunya nih. Bunder itu baru. Bening itu baru. Gerak ini baru. Mana buktinya? Dibuktikan yang pertama, dalil kebaruannya a'rad apa? Ala ibtali qiyamul a'rad binafsihi. Yang namanya sifat nggak bisa berdiri sendiri. Gitu. Sakit nggak bisa berdiri sendiri. Sehat nggak bisa. Pernah nggak kamu lihat, ada sakit loh keluyuran? Pernah? Atau ada sehat keluyuran gitu loh? Atau ada ketawa? Ketawa mana tuh keluyuran tuh? Ketawanya siapa? Nggak ada, ketawa doang, keluyuran ada. Berarti yang namanya tertawa, sedih, sakit, sehat itu nggak bisa berdiri sendiri. Terus wa ibtalul intiqaluhu li ghairihi. Yang kedua mau dibuktikan apa? Tidak bisa yang namanya sifat berpindah kepada yang lain. Ada? Ada nggak? Pernah nggak lihat sifat? Kalau sifat bisa pindah ke yang lain, berarti bisa berdiri sendiri, gitu dong. Kayak gini. Apa contohnya? Ini tutupnya bisa pindah ke yang lain. Berarti dia bisa berdiri sendiri, gitu loh. Ketika dia nempel sama yang lain, bukan berarti dia bergantung kepada si pulpen. Dia dengan pulpen ini hanya tetanggaan. Dua-duanya sama-sama benda. Ketika dipisahkan bisa. Ketika bisa pisah di tempat yang lain, ya dia berdiri sendiri tetap aja. Beda sama a'rad. Kalau a'rad nggak bisa berdiri sendiri. Ketika nggak bisa berdiri sendiri, berarti dia nggak akan bisa pindah pada yang lain. Makanya kalau ada orang namanya sakit menular, kenapa tuh? Berarti sakitnya pindah, bisa. Nah kalau sakit kamu pindah ke saya, harusnya gimana? Kamu nggak sakit lagi dong. Yang udah pindah sih. Lah masih sakit, terus yang pindah apanya? Belah gitu. Sakit kamu belah gitu. Makanya penyakit menular dalam ilmu akli nggak ada. Penyakit keturunan nggak ada.
Bapaknya punya kencing manis, anaknya kencing manis, nurun dari bapaknya. Nah, repot. Lah, ini bisa dibatalkan dengan apa? Dengan apa? Hah? Iya dong. Ada 3 benda. A, B, C. Nggak usah pakai barang, akal kamu bisa bikin gambaran. Ada barang A, B, C. A sakit. Ketika A mendekati B, B ikut sakit. Ketika B mendekati C, C ikut sakit. Oh, sakitnya C dari si B. Sakitnya B dari si A. Lah si A dari mana? Dari mana si A? Dari Allah. Gimana sih? Makanya katakan kalau ada penyakit keturunan, berarti nanti Nabi Adam sumbernya penyakit. Gimana sih? Waktu Nabi Adam itu bawa penyakit kencing manis, bawa liver, bawa Nabi Adam semua ada. Nah, sumbernya manusia dari Nabi gimana? Gak ada hubungannya, gak ada penyakit menular, gak ada penyakit keturunan, gak ada. Nah, kata Nabi ketika menjelaskan ini pada sahabatnya nanya, ya Rasulullah, kalau memang nggak ada penyakit menular ya Rasulullah, nyatanya begini ya Rasul, saya punya onta sehat, saya kumpulkan sama onta saya yang sakit, onta yang sehat ikut sakit. Gimana ya Rasul, kalau penyakit nggak menular, kok onta saya ikut sakit? Padahal tadinya sehat. Nah, kata Nabi, lah onta kamu yang sakit dari mana itu? Yang pertama itu nempel onta yang lain atau dari mana? Ya nggak tahu, ya tahu sakit aja. Lah kalau yang itu bisa sakit, ini juga bisa sama, begitu mestinya dong. Kalau onta si A tadi yang sakit dari nggak ada, sakitnya bisa jadi sakit, berarti si B juga dari nggak sakit jadi sakit. Bukan sakitnya A pindah ke B, sakitnya B pindah ke C. Ini yang bikin dunia ribut, wah suruh pakai masker sedunia, ini gara-gara ini, paham ini, enggak? Gara-gara paham begini sedunia jadi korban. Suruh pakai masker, suruh pakai antivirus, suruh suntik vaksin, ini gara-gara ini. Punya paham kalau ada penyakit menular, ada sifat bisa pindah ke yang lain. Ada lagi apa namanya, sakit dipindahin ke telur, ada? Pernah lihat ini? Pernah dengar? Oh, ada orang sakit dipindah ke kambing. Orangnya sehat, kambingnya sakit. Bisa begitu? Ini dengan ini dibatalkan, nggak mungkin. Yang namanya sifat itu nggak bisa berdiri. Kalau dia bisa copot, terus pindah pada yang lain, berarti ada masanya dia berdiri sendiri. Lah sedang kenyataannya, kamu nggak pernah lihat ada sifat keluyuran. Mana ada sifat keluyuran? Wa ibtali kumunuhu, dan membatalkan adanya kumpulnya dua sifat pada satu benda. Nggak mungkin yang namanya sifat, dua sifat yang berlawanan kumpul pada satu benda, nggak mungkin. Semuanya begini,
sakit, terus jadi sehat. Oh, sakitnya kemana nih? Ngumpet di dalam. Yang nongol sehatnya. Ketika sakitnya yang nongol, sehatnya ngumpet di dalam. Ini berarti dua sifat yang berlawanan kumpul jadi nggak mungkin. Gitu loh. Jadi sifat itu yang pertama nggak mungkin apa? Berdiri sendiri. Yang kedua nggak mungkin pindah ke yang lain. Yang ketiga nggak mungkin kumpul menjadi satu pada sebuah benda. Wa ibtali annal qidam annal qadima yan'adimu, dan kebatalannya dari tidak mungkin ada perkara qadim yang bisa mengalami ketiadaan. Ini qadim tapi pernah nggak ada. Bagaimana mungkin ada qadim kok pernah nggak ada? Qadim itu nggak pernah nggak ada gitu maksudnya dong. Oh, ini sifat ini qadim tapi pernah nggak ada, terus jadi bagaimana ada qadim kok pernah nggak ada jadi ada. Wadzalika li'annal husma rubbama yamna'u annaha tataghayyaru minal adami ilal wujud wa aksihi. Terkadang orang-orang yang salah berpikir ini mengatakan adanya sesuatu yang dia menolak bahwa yang namanya rot itu taghayyur dari nggak ada menjadi ada atau dari ada menjadi tidak ada. Nah kalau memang arot itu nggak bisa dari nggak ada jadi ada, dari itu bagaimana? Oh nyatanya keadaan demikian. Fal harokatu ba'da sukunin masalan lam takun ma'dumatun summa ujidat bal kanat maujudiyun qabla zalika fanaqulu lahu hal kanat qaimatun hina idin binafsiha au intiqalat min mahaliha li mahal akhar au kamunat fi mahalliha. Kalau dikatakan yang namanya gerak dan diam misalnya itu tidak dari tidak ada menjadi ada, tapi sebelumnya itu sudah ada, maka kami akan mengatakan apakah di situ ada gerak yang berdiri sendiri? Gerak nih. Sebelum gerak itu nempel ke gelas, sebelum gerak nempel ke gelas, gerak itu udah ada. Kalau gerak sebelum nempel ke gelas sudah ada, berarti harusnya ada gerak dulu dong. Ya kan? Dia bisa berdiri kemudian nempel ke sesuatu. Nyatanya nggak pernah ada nih gerak yang berdiri sendiri. Atau gerak itu pernah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau kamu melihat ada gerak, oh main celok. Ini gerak nih. Terus diam. Ketika diam, geraknya nemplok ke saya gitu loh. Kan geraknya hilang nih. Hilangnya kemana? Pindah ke saya gitu. Gimana sih? Kalau
gerak ini, yang tadi gerak ini kok tidak dikatakan nggak ada Adam, pasti kemungkinannya yang tadi gerak itu dia keluyuran, berdiri atau nempel ke saya, atau ngumpet di dalamnya diam. 3 doang kemungkinannya. Baju nih, saya punya baju. Saya copot. Bajunya saya copot. Yang mungkin terjadi, baju ini saya gantungin, berarti dia nggak nempel di badannya siapa saja, atau baju ini dipakai yang lain, atau saya rangkepin baju yang lain hingga yang ini nggak kelihatan. Kan begitu kemungkinannya kan? Saya punya baju, ketika yang tadinya baju coklat kok ganti baju putih, yang mungkin yang coklat dicopot, digantungin, saya pakai yang putih, atau yang coklat saya tuker sama yang lain, saya pakai baju yang lain, atau saya dobelin. Kalau benda bisa begitu, tapi kalau sifat nggak bisa begitu. Kamu tadinya sehat terus jadi sakit. Nggak mungkin sakit kamu itu ketika hilang pindah ke yang lain, atau gentayangan nyantel ke tembok umpamanya sakitnya, nunggu orang nanti mau sakit langsung nempel lagi, atau ngumpet di dalamnya si sehat. Nggak mungkin nih. Ketiganya nggak akan mungkin terjadi. Jadi nggak mungkin berdiri sendiri, berpindah pada tempat yang lain, atau bersembunyi di suatu tempat. Jika yang pertama terjadi, fa in kana al-awwalu lazima qiyamul a'rad bi nafsihi fa huwa batilun. Kalau yang pertama terjadi, maka akan terjadi a'rad pernah berdiri sendiri, maka itu batal. Enggak ada nih. Kita enggak bisa menemukan ada sifat berdiri sendiri. Gembira berdiri sendiri, sedih berdiri, enggak ada. Wa in kana tsani, kalau dia pindah ke yang lain, fakadzalika li'annahu yalzamu qiyamul a'rad bi nafsihi fi lahdhatil intiqal. Maka kalau dia bisa pindah ke yang lain, berarti ada waktunya a'rad berdiri sendiri sebelum dia nempel kepada yang lainnya. Maka itu enggak terjadi. Wa in kana tsalits, apabila yang ketiga, lazima ijtima'u dziddain, maka akan terkumpulnya dua perkara yang berlawanan, wa huwa batilun. Fayaqulu, maka akan dikatakan apa? Salimna. Ya udah kalau begitu saya percaya dah. Ini setelah kita tonjokin, ini buktinya lama-lama apa? Ya udah dah, saya percaya dah. Lakin la naslim annahu yadullu ala hudusiha lihtimali antakuna qadimatun wa tataghayyaru min adamin ila wujudin wa aksihi. Udah digebukin, ya udah kami setuju dah dengan kamu dah. Akan tetapi kami masih nggak setuju bahwa ia merupakan pengganti atas kebaruan arot-arot itu, karena mungkin saja arot itu tersebut qadim dan berubah dari tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya. Gimana? Meyakini bahwa ya udah arot nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa pindah ke yang lain, nggak bisa ngumpet. Lah,
Kalau nggak bisa tiga-tiganya, nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa pindah ke yang lain, nggak bisa ngumpet, ketika dia nggak ada, kemana? Oh, saya nggak percaya kalau itu diganti. Lah terus kemana kalau nggak ada? Kan nggak mungkin lagi kecuali dia diadamkan, diganti dengan perkara yang baru, gitu loh. Maka dia masih nggak mau mengakui bahwa ada perkara yang kemudian arot itu masih diyakini qadim dan berubah dari tidak ada menjadi ada dan sebaliknya. Maka fanabtuluhu bi annal qadim layan adimu. Kalau begitu yang namanya qadim itu, kalau kamu katakan ya enggak, arotnya itu qadim, ya udah. Kalau dia qadim berarti dia enggak akan mungkin tiada, gitu dong. Kalau bendanya itu qadim berarti bendanya nggak akan mungkin tiada. Dia percaya, ya udah arotnya boleh berganti dah, tapi bendanya tetap qadim. Kalau arotnya baru, bendanya tetap harus baru. Nggak mungkin ada arotnya baru tapi bendanya qadim, nggak mungkin. Karena keduanya apa tadi? Lazim. Makanya dari apa yang sudah disampaikan, musannif menyusun wahadhil umur yang tadi kita sampaikan tartib-tartibnya untuk menemukan arot itu baru, benda itu baru, tusamma matalibu sab'ah, dinamakan dengan matalib as-sab'ah, 7 tuntutan, 7 perkara yang dituntut yang menjadi pembuktiannya alam itu baru. Wa ma'rifatu wa bima'rifatiha yanjul mukallaf min abwabil jahannami sab'ah. Coba. Hebat kan? Ketika kamu tahu 7 ini, maka kamu akan selamat dari 7 pintu api neraka. Kama qala musannif qala wala ya'rifuha illa ar-rasikhuna fil ilmi. Tidak akan bisa memahami 7 ini kecuali orang yang rasih, yang detail, yang teliti di dalam ilmu pengetahuan. Makanya ini kok jelimet bib, ini yang namanya mendetail gitu loh. Dengan detailnya ini kamu akan memahami keadaannya sesuatu. Wah, hakikatnya begini nih. Dengan begini kamu akan terbebas dari orang filsafat, terbebas dari orang-orang Jasimah, Qadariyah, orang-orang yang paham di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dengan ini kamu akan jadi orang yang selamat dari 7 macam pintu api neraka. Waqad asyarolaha, maka 7 perkara ini diasyarahkan, diberikan isyarah bi ba'dhum, sebagian ulama biqaulihi, dengan sebuah nadham, dengan ucapan mereka, zida maqama ma intaqala ma kamina manfakka la udma qadima lahina. Zida maqama ma intaqala ma kamina manfakka la udma qadima lahina. 7 nih. Zida, apa zida tadi? Ada perkara tambahan. Terus makoma, perkara tambahan nggak bisa berdiri sendiri. Terus ma'intakola, nggak bisa pindah kepada yang lain. Terus maka mina, nggak bisa ngumpet pada yang lain. Terus
Mafaka nggak bisa terpisahnya sifat dengan bendanya. Terus la utma qadima, yang namanya perkara qadim nggak akan ada permulaannya. Terus lahina, pasti yang namanya perkara yang nggak ada itu terus jadi ada, ya pasti ada permulaannya, namanya baru. Maka dari 7 ini 3 menjadi dalilnya benda, 4 menjadi dalilnya sifat. Dengan 7 ini kamu akan tahu benda dan sifatnya dua-duanya baru. Inilah bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa benda atau seluruh alam ini pasti baru. Kenapa? Karena bendanya dan sifatnya baru. Kalau kamu sudah tahu benda dan sifatnya baru, tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Dan penciptanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencipta ini Allah, hanya satu Allah, nanti terhubung dengan dalil wahdaniyah pada ketuhanan. Nggak mungkin ada pencipta atau ada dua Tuhan. Jadi pencipta alam semesta ini pasti Esa, dan dia pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah selesai kita membahas dalil tentang barunya alam semesta untuk membuktikan wajib adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib adanya pencipta. Nah, insya Allah kita sambung yang akan datang masih membahas tentang burhan. Kita akan meningkat kepada wa amma burhan wujubil qidami lahu ta'ala, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghfir kulli haubah astur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina abdi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.